Selamat siang untuk Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya Habel Ninoliu dan saya Orim Selan akan mempresentasikan materi mata kuliah akuntansi sosial lingkungan tentang lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Orim Selan. Baik, saya lanjut ke materinya lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Yang pertama, pendahuluan. Pada prinsipnya, perdagangan bebas atau free trade adalah suatu bentuk penjabaran ekonomi suatu negara yang mekanisme kebijakan perekonomiannya diserahkan kepada kebijakan pasar dengan meminimalkan seminim mungkin peran negara, bahkan diharapkan sama sekali tidak ada intervensi atau campur tangan dari negara. Ini tentu sejalan dengan teori yang disampaikan oleh ekonom terkenal Adam Smith, yaitu impossible hand, yang mengharamkan campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar. Perdagangan bebas juga diyakini akan menciptakan kemakmuran bersama semua bangsa yang disebabkan setidaknya oleh 3 hal. Yang pertama, perdagangan bebas akan menyebabkan negara-negara melakukan spesialisasi dalam produk setiap item di mana mereka secara relatif lebih efisien. Yang kedua, perdagangan bebas akan menghasilkan yang efisien from competition. Yang ketiga, perdagangan juga melahirkan apa yang disebut imported efficiency. Yang kedua, perjanjian pasar bebas. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, kesepakatan perdagangan bebas ACFTA atau yang disebut China Free Trade Agreement diberlakukan. China beserta 6 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akhirnya bergabung ke dalam kawasan perdagangan bebas tersebut. Dengan berlakunya zona perdagangan bebas itu, maka beberapa negara tersebut seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pun berencana menghapus tarif 90% dari produk-produk impor, bahkan sampai ada yang 100%, dengan tujuan untuk mengurangi biaya perdagangan dan cenderung mengarah pada perluasan perdagangan lintas batas. Keuntungan dan kerugian dari perjanjian pasar bebas. Implementasi ACFTA menghadirkan serangkaian kecemasan di kalangan pengusaha manufaktur di Indonesia, mengingat biaya masuk dari 6.065 pos tarif dari 12 sektor manufaktur resmi dihapus mulai 1 Januari 2010. Tentu para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin bahwa liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Namun sebaliknya, mereka yang menentang sistem perdagangan bebas pesimistis mengenai kesanggupan dunia usaha di Indonesia untuk memanfaatkan liberalisasi perdagangan ini. Mereka menilai bahwa komitmen pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan, yang terlalu kuat terhadap liberalisasi pasar akan membuat industri lokal tersingkir dari pasar domestiknya sendiri, yang bisa berefek kepada pemutusan hubungan kerja atau PHK ratusan ribu pekerja di Indonesia. Struktur industri nasional dinilai masih sangat rapuh dalam menghadapi pasar bebas, terutama bersaing dengan produk-produk yang berasal dari Cina, AS maupun dari Singapura yang harganya sangat-sangat murah. Dengan adanya kebijakan bebas tarif bea masuk untuk impor barang dari luar negeri akibat perdagangan bebas tentu saja akan merugikan penerimaan negara yang berasal dari pajak impor, yaitu pasal 22, dan penerimaan pemerintah yang berasal dari PPN juga akan semakin menurun karena harga pokok rendah. Adapun ancaman dan peluang dari perjanjian pasar bebas itu adalah sebagai berikutnya. Bahwa bagi kalangan pengusaha khususnya elektronik hingga tekstil yang sebagian besar diimpor dari Cina, harganya lebih murah dibanding produk lokal dan membuat industri dalam negeri berkelimpungan. Jika biaya masuk menjadi 0%, industri lokal
tak akan bisa bersaing dan bukan tak mungkin lagi terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besar. Namun demikian, kita harus percaya bahwa ACFTA sudah diberlakukan. Bahkan, pemerintah Indonesia pun tidak bisa menghindari atau menolaknya karena kesepakatan tersebut telah ditandatangani atau telah disetujui. Untuk mengantisipasi hal-hal terburuk akibat dari perjanjian pasar bebas tersebut, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, potensi dan produk harus dikembangkan dan lebih inovatif dan kreatif untuk mencapai keunggulan komparatif dengan Cina atau negara-negara maju lainnya. Yang kedua, meningkatkan semangat nasionalisme seperti mencintai produk Indonesia dan lain-lain. Yang ketiga, instrumen pajak sebagai instrumen yang tak bisa lepas dari investasi harus mendukung pengusaha dalam negeri. Hal ini sebagai contoh seperti pemberian insentif pajak bagi pengusaha dalam negeri dan UMKM lainnya. Yang ketiga, politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Pada masa yang silam, politik dan ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi dan politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara dalam menghadapi saingan-saingannya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Pemikiran yang berpangkat tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentu hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam memajukan kebijaksanaan untuk memperbesar produk nasional, misalnya, ahli ilmu politik dapat ditanya tentang cara-cara menghalau dan mengurangi hambatan-hambatan politis yang mengganggu usaha-usahanya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Habel Nenoliu. Baik, terima kasih Pak Urim. Saya akan melanjutkan tentang politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri, misalnya hasil kerajinan tangan, usaha kecil menengah. Apabila mereka ingin hasilnya dapat diekspor ke luar negeri, tentunya mereka perlu campur tangan pemerintah dalam mempromosikannya. Sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada beberapa langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerjasama internasional, antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian, dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. 4. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Dinamika politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian negara itu sendiri, karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan itu adalah pemerintah yang menjabat di negara tersebut. Karena semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, merekalah yang memutuskan, mulai dari keputusan perang, izin investasi, penetapan upah, pajak ekspor dan impor, dan pajak lainnya. Kondisi politik suatu negara yang keadaan politiknya stabil, pasti perekonomiannya akan meningkat. Sedangkan keadaan politik yang tidak stabil, maka perekonomiannya tentu mengalami kemerosotan.
5. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Iklim investasi Indonesia positif. Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama ke Indonesia pada tahun 2010 menurut seorang ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Iksan, secara ekonomi memiliki dampaknya sangat kecil. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemeringkat dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Standard & Poor's memberikan level BB untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga para investor asing pun optimis dengan Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2009 yang menembus angka 4,5%, tertinggi setelah China dan India, membuat para investor merasa bahwa pentingnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dikatakan dampaknya sangat kecil karena tujuan kedatangan Presiden Amerika tersebut hanya ingin menekan atau mengurangi dominasi China di dunia perekonomian. 6. Penegakan HAM dan Corporate Social Responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu yang sangat penting. Bukan hanya negara yang diminta atau dituntut untuk mendukung pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha pun diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Terhadap ketiga hal tersebut, politik, hubungan internasional, dan HAM, pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis juga membawa pengaruh tersendiri pada profesi akuntan. Kegiatan bisnis dari suatu perusahaan akan lebih berkelanjutan jika perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan HAM. Sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta merepresentasikan kepentingan rakyat belum cukup tanpa dukungan dari perusahaan yang sadar akan kewajibannya sebagai salah satu komponen dari masyarakat, sehingga kerjasama antar pemerintah dengan bisnis perlu digalakkan, dengan catatan bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi juga untuk keseimbangan kepentingan antara semua pihak. 7. Analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Peran sektor bisnis dan usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tidak terlepas dari Global Compact yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999 dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan atau transnasional terhadap hak asasi manusia yang disahkan pada tahun 2003 bersama-sama dengan 10 asas Global Compact GC. Maka konsep Corporate Social Responsibilities CSR sekarang merupakan bagian pedoman melaksanakan Good Corporate Governance atau GCG. Konsep GCG ini mengacu pada standar dasar yang bertujuan pada ketaatan terhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Etika bisnis lebih luas konsepnya didasarkan pada nilai-nilai yang melampaui ketentuan atau norma. Pada dasarnya, GCG dan etika bisnis fokusnya adalah pada internal perusahaan dan diwujudkan sebagian besar dalam bentuk aturan. Sebaliknya, CSR itu lebih berdasarkan nilai-nilai dan fokusnya keluar perusahaan. Karena itu, CSR juga ditunjukkan pada jajaran stakeholder yang lebih luas. Misalnya stakeholder internal seperti pegawai, pemegang saham, stakeholder eksternal seperti community, customer, supplier, LSM, dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, dalam CSR, perhatian manajemen tidak saja harus ditujukan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan itu terhadap lingkungan hidup, komuniti, sekitarnya, dan masyarakat pada umumnya. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Sekian dan terima kasih.